前之辈，其 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dongwak baru yang memiliki judul sebagai Golden Cruise. Untuk sinopsisnya, Mimin tidaklah tahu. Bahkan untuk total episodenya juga tidaklah tahu guys. Jadi, saksikan saja alur ceritanya ya. Di awal-awal, ada seorang pria sedanglah bercerita atau mendongeng dengan menceritakan kalau dunia manusia itu sudah benar-benar kejam. Siapapun yang berani untuk menyandang gelar dewa, maka mereka akanlah diburu. Tetapi ada salah satu yang berani untuk mengungkapkan dia adalah dewa kekayaan, salah satu dari 4 dewa sakti Juhe, yaitu Dou Zhanlong. Si pendongeng memberitahu jika ingin mengetahui semua ceritanya, maka mereka haruslah memulai ceritanya pada bulan ke-12 tahun itu, entah tahun keberapa ya. Intinya menceritakan masa lalunya guys. Pada tahun-tahun tersebut, keluarga Dou adalah salah satu keluarga yang cukup terkenal dan terkaya guys. Karena untuk keluarga Dou adalah keluarga yang sudah bertahun-tahun berdagang. Meski adanya sedikit pencapaian, keluarganya selalu mengingat ajaran keluarga dan tradisi leluhur. Jadi ya, acara perjamuan ini sebagian dari tradisinya. Selagi kepala keluarga Dou, yaitu Dou Jingsan berpidato, ada salah satu warga di sana malah menggosip dengan membicarakan putra kedua dari Dou Jingsan, kalau putranya terlahir dalam keadaan tidak normal dan keluarga Dou bisa menjadi kaya berkat berburu harta pusaka. Sayangnya, acara perjamuan mereka haruslah berakhir dengan pembantaian. Mereka kedatangan dari para bandit yang diketuai oleh Bai Lin Lang. Untuk dua bawahannya, yaitu Roulong dan Dou Lian, mereka langsunglah membantai semua yang berada di depannya. Tetapi terlihat Dou Jingsan sama sekali tidaklah ketakutan. Justru dia mengeluarkan pernapasan Amerika, yaitu senjata api guys. Akan tetapi, di depannya Bai Lin Lang bukanlah apa-apa guys. Hanya dengan satu gerakan saja, semuanya langsunglah terbantai. Itu semua berkat dari pedang Tan Lang. Setiap menghabisi lawannya, maka darah lawannya akanlah menjadi energi guys. Sedangkan untuk nyonya keluarga Dou dan Dou Jingsan sudah tahu ini adalah ajal mereka. Alhasil, untuk putra dan putrinya disuruh untuklah bersembunyi. Sedangkan untuk Dou Lian berhasil untuklah menemukan keberadaan dari mereka berdua. Alhasil ya, mereka langsung dibantai tepat di depan matanya Chun Hua sebagai putri keluarga Dou. Beruntung, Tuan Putri ini benar-benar tegar. Dia berhasil untuklah melarikan diri tanpa diketahui sama sekali. Dan ternyata Dou Jingsan belum sama sekali dibantai. Dia dibawa ke hadapannya Bai Lian Lang. Lalu Dou Jingsan mempertanyakan kepada Lian Lang kalau keluarga Dou sama sekali tidak memiliki dendam terhadapnya. Mengapa dia menghabisi seluruh keluarganya? Balasan dari Lian Lang benar-benar menjengkelkan karena mereka adalah bandit serigala. Serigala memiliki sifat yang begitu liar. Mereka menyerang hanya untuklah kesenangan. Dan Lian Lang memberikan kesempatan terakhir. Serahkan 6 guci emas tapal kuda, maka dia bisa untuklah mati dengan cepat. Mendengar itu, Jingsan mempertanyakan
Bagaimana bisa dia tahu tentang rahasia keluarga Dou? Ternyata ya dia diberitahu oleh wanita penghibur yang bernama Saidaji. Bisa dikatakan kalau Dou Jingsan sama-sama bejatnya sih. Dia selingkuh guys. Mendengar Saidaji telah mengkhianatinya, dia benar-benar kesal. Tetapi Lian Lang langsunglah menghabisinya. Dia tidak mau berbicara omong kosong. Setelah menghabisi seluruh keluarga Dou, mereka juga berhasil menemukan 6 guci emas tapal kuda. Dengan begini ya, keluarga Bai benar-benar menjadi keluarga paling terkaya guys. Tetapi ada satu rahasia yang tidaklah mereka ketahui. Di dalam keluarga Dou ada sebuah kotak kecil yang menyimpan energi begitu menakutkan yang disebut sebagai tekukur besi. Sementara itu, untuk Tuan Putri Chunhua berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi kondisi dia juga memprihatinkan guys. Kakinya haruslah mengalami cedera yang mengakibatkan dia lumpuh. Singkatnya, belasan tahun telah berlalu. Putri Chunhua telah dewasa. Kini dia haruslah berakhir di kursi roda. Sedangkan untuk adiknya yang memiliki nama sebagai Dou Zhanlong, kesukaannya adalah mainan yang telah menemaninya dari kecil. Entah apa nama mainannya ya. Tidak lama dari itu, datanglah kakak iparnya Dou Zhanlong, yaitu Zhu Ermian, mengajak Zhanlong untuklah bekerja. Tetapi secara tiba-tiba para warga sedanglah mengejar burung tekukur besi yang sebelumnya diperlihatkan ya. Melihat itu, mereka juga ikut-ikutan untuklah mengejar. 出门万事小心，早点回来。等等。 Sampailah tekukur besi ini memasuki kuil leluhur keluarga Dou. Para warga inginlah mencoba membakarnya, bahkan menggeledah seluruh atapnya agarlah burung ini keluar. Tetapi kepala desa meminta jangan bertindak sembarangan. Di depan mereka ini adalah kuil leluhur. Bagaimana jika nanti tindakan mereka ini malah mengganggu para leluhur? Ternyata untuk burung tekukur besi ini telah berkeliaran selama setengah bulan. Sangatlah mengganggu para warga. Jika mereka tidak menyingkirkannya, maka ya mereka tidak akan bisa hidup tenang. Dan datanglah Zhu Ermian yang sangat dinanti-nantikan oleh kepala desa. Ternyata ya dia adalah pria yang diandalkan oleh keluarga Dou. Kepala desa mempertanyakan kepadanya apakah dia memiliki solusi agarlah burung aneh satu ini meninggalkan desa keluarga Dou. Balasannya, kalau ini bukanlah perkara mudah. Tetapi kepala desa sudah tahu kalau Zhu Ermian cukuplah mata duitan. Dia akanlah mengajak para warga untuk patungan dalam membayarnya, asalkan burung aneh ini bisa untuklah diusir. Tetapi yang ternyata selama ini orang yang bekerja keras adalah Zhanlong itu sendiri. Karena dia terlahir dengan keadaan tidak normal atau aneh lah. Masalah mistis seperti ini adalah urusan dari Zhanlong. Maka dari itulah Zhu Ermian menyuruhnya untuk memasuki kuil leluhur keluarga Dou. Ketika berada di dalam, Zhanlong mendengar suara teriakan anak kecil yang sedang meminta pertolongan. Ketika dia melihat ke atas, bisa-bisanya ada anak kecil yang sedanglah bergelantungan guys. Zhanlong bergegas untuklah menyelamatkannya. Ketika dia bersentuhan dengan tangan anak kecil ini, ternyata ini adalah ulah dari burung aneh tersebut. Zhanlong menyebutnya sebagai siluman. Tetapi burung aneh ini malah membalasnya. Justru orang yang paling tidak normal dan bisa disebut sebagai siluman adalah Zhanlong sendiri. Memiliki mata kucing, tangan seperti bebek, seharusnya dia sadar kalau keluarga Dou sangatlah malu
melahirkan siluman sepertinya. Dan burung aneh ini memanggil Dou Zhanlong sebagai segeer. Panggilan tersebutlah membuat Zhanlong langsung menyadari kalau ini adalah ulah dari burung aneh tersebut. Dia pun memintanya janganlah bertindak misterius, sebab dia sama sekali tidaklah takut terhadapnya. Sehingga Zhanlong mencoba untuklah melawannya. Namun sayangnya, saat ini ya, dia belum mengetahui tentang kemampuannya, guys. Alhasil, dia pun diombang-ambing layaknya seperti boneka. Tubuhnya ditarik ke sana dan ke sini. Bahkan, dia pun diinjak. Wadah. Tidak sampai di situ, burung jahat ini terus-terusan menghina keluarganya. Kalau Zhanlong adalah anak yang cacat seperti siluman, mempunyai kakak ipar sebagai penipu dan mata yang cacat. Sedangkan untuk kakak perempuannya memiliki kaki yang pincang. Dan mereka menyebutnya sebagai keluarga pembawa sial. Bahkan iblis satu ini menyalahkan Zhanlong atas kematian ayah dan ibunya. Untuk Zhanlong yang terlahir tidak memiliki orang tua, dia sama sekali tidaklah mengerti. Tetapi, jika dia menyinggung perasaan dari kakaknya, itu tidaklah diterima olehnya. Dia pun menekankan, aku tidaklah peduli kalian itu siluman atau iblis. Selama dirinya hidup, dia tidak akan pernah membiarkan anggota keluarganya tersakiti. Dan dia memperlihatkan mata kucingnya, guys. Kita bersambung untuklah di episode pertama kali ini. Ya, untuk episode pertama ini banyak sekali teka-teki. Sebenarnya, apa asal-usul dari keluarga Dou? Dan siapa Bai Linlang yang memiliki pedang Tanlang? Sebab pedangnya terlalu overpower. Dan di awal-awal kita diceritakan kalau Dou Zhanlong di masa depannya, dia menyandang gelar Dewa Kekayaan. Salah satu dari 4 dewa sakti Zhuhe. Jadi ya, semua yang kita lihat atau semua yang Mimin ceritakan itu adalah masa lalu dari Dou Zhanlong. Menceritakan proses dia menjadi dewa kekayaan. BTW, Mimin hanyalah mengingatkan kalau Donghua ini ada campur tangan AI. Ya, sebagian besar dari kalian pasti ada yang tidak suka. Tetapi, mau bagaimana? Ini adalah Donghua. Asalnya dari negara Cina. Negara mereka sangatlah antusias dengan teknologi AI. Jadi ya, kita sebagai penonton hanya bisa menerimanya dan mengikuti perkembangan zaman dari negara Cina. Menurut Mimin, lama-kelamaan kita akanlah terbiasa. Karena ya, setiap hari kita disuguhkan dengan Donghua yang sudah dibalut dengan teknologi AI. Pada intinya, kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Ya, kita sih menolak, tetapi zaman akanlah terus berubah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.